Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan training saat ini, ya kita akan membahas mengenai logistik dan distribusi ya dalam supply chain management. Nah, sebelum itu kita akan mengenal apa yang dimaksud dengan logistik dan apa sih posisinya sebetulnya dalam SCM. Jadi kita harus bedakan ya SCM dan logistik. Jadi logistik itu sebetulnya adalah bagian dari supply chain management. Ya. Nah, logistik itu sebetulnya adalah kajian yang membahas mengenai aliran material di dalam supply chain. Jadi dia intinya adalah di material movement-nya, ya di material movement. Sedangkan SCM itu kan dia lebih luas, ya. Dia berbeda dengan logistik. Logistik bagian dari SCM. Nah, kalau SCM itu Dia membahas bagaimana raw material berubah menjadi produk gitu ya, sampai akhirnya sampai ke customer. Nah, itu adalah supply chain management. Sehingga yang kita bahas kemarin kan termasuk di dalamnya adalah value chain, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah inventory, termasuk di dalamnya distribusi, termasuk di dalamnya logistik dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi logistik itu intinya adalah material movement, ya, pergerakan material sepanjang mata rantai pasok. Nah, kita bisa lihat di sini area-area dalam logistik, ya. Area-area dalam manajemen logistik itu bagaimana kita mengintegrasikan ini semua, ya. Ada transportasi, ada warehousing, ada reverse logistik, ya. Transportasi, kita bicara moda transportasi yang dia punya peranan penting dalam memindahkan material, ya, memindahkan barang, dan itu disebutnya kalau dalam dunia transportasi moda transportasi, ya, jenis transportasi moda udara, moda laut, moda air, ya, moda darat, dan termasuk di dalamnya pengelolaan bagaimana kalau intermoda, ya, setelah misalnya sudah moda darat terus masuk moda air, terus moda udara dan seterusnya. Kemudian selain transportasi juga kita membahas mengenai warehousing, ya, warehousing atau pergudangan. Apa yang dikelola dalam pergudangan mulai dari penerimaan barang, penyimpanannya, pengirimannya, ya, itu warehousing. Kemudian reverse logistik, ya, logistik sudah sampai downstream, sudah sampai end user, terus kembali lagi ke upstream, bahkan sampai ke supplier. Itu ada 3, ya. Ada 4, ya. Ada return, ya, ada pengembalian karena barang reject atau barang rusak dan sebagainya. Kemudian ada reuse, ya. Reuse itu penggunaan kembali, ya, kita kenal seperti kasus Aqua, sorry, ini bukan merek ya. Air mineral galon, ya. Jadi sudah ini kita refill lagi, itu kembali lagi kan ke pabriknya. Nah, itu reverse logistik, ya. Jadi kembali lagi dari downstream ke upstream aliran materialnya. Atau recycle, ya. Recycle daur ulang, ya, daur ulang. Misalnya seperti ini sama ya, air mineral juga bungkusnya plastiknya itu bisa kembali lagi ke pabriknya untuk diolah kembali, ya. Untuk diolah kembali di melting lagi, dilelehkan lagi, kemudian di mold lagi, ya. Kemudian disposal, pembuangan. Ada yang pembuangannya memang yang bertanggung jawab adalah produsennya. Jadi dikembalikan lagi ke produsen, ya. Ada yang seperti itu. Nah, sasaran dari logistik, ya, kajian logistik adalah pertama meningkatkan kapabilitas, ya, tujuannya atau sasarannya meningkatkan kapabilitas untuk merespons secara cepat, ya. Kemudian meminimumkan variansi, ya, keragaman tingkat service pada mata rantai juga. Kemudian mengurangi pengeluaran inventory, kemudian mengkonsolidasikan pengiriman, ya, bagaimana dikoordinasikan semua pengiriman dari mungkin beberapa moda, beberapa titik, ya. Kemudian kualitas yang baik,
kemudian bisa mendukung terhadap siklus produk. Ya, karena siklus produk itu ada yang pendek, ada yang panjang. Maka kita perlu pengelolaan aliran material yang baik, ya. Pengelolaan logistik yang baik, mulai dari transportasi sampai ke pergudangannya. Ya, strategi yang digunakan dalam logistik ada mengkoordinasikan fungsi-fungsi tadi, fungsi-fungsi logistik, ada transportasi, warehouse, ya. Kemudian mengintegrasikan dalam supply chain, kemudian informasi yang aktual, yang real time, mengurangi jumlah dari partner ya karena supaya koordinasinya lebih mudah, semakin berkurang partnernya, kemitraan dalam logistik ya semakin semakin efektif ya, semakin efektif dan efisien ya karena terutama di efisiensinya ya di efisiensinya. Kemudian kita juga bisa memitigasi atau mengurangi risiko. Ya, logistik itu rentang aktivitasnya banyak ya. Di dalamnya ada pelayanan transportasi ya, peralatan transportasi bahkan karena kita bicara material movement, materialnya seperti apa, maka peralatan yang digunakan untuk memindahkan material itu seperti apa ya, transportasinya harus seperti apa. Ada yang harus dikirimkan bisa hanya menggunakan bak saja ya seperti pasir misalnya ya. Bentuk-bentuk granul ya, butir-butiran seperti pasir dan sebagainya atau mungkin bentuk yang lebih besar kelapa, batu ya. Atau mungkin ada yang harus segar ya, livestock, makanan segar. Mungkin pengirimannya harus dilengkapi dengan freezer atau yang lainnya gitu ya. Kemudian fleet management ya, memanage armada transportasinya. Pergudangan, kemudian manajemen pemesanan dan pengadaan barang, cross docking nanti kita bahas ya cross docking. Kemudian juga termasuk di dalamnya ya walaupun ini bicara logistik material movement tapi karena terintegrasi dalam supply chain maka bisa jadi di sana ada pengelolaan rantai nilainya ya, ada penambahan nilai di sana, ada aktivitas penambahan nilai. Misalnya packaging ya, packaging itu penambahan nilai juga di sana. Bisa saja perakitan ya, perakitan juga bisa terjadi di sana. Kemudian lokasi-lokasi dari fasilitas logistik. Nah, tadi kita bicara ini pengenalan aja ya, cross docking ya. Orang belajar supply chain, belajar logistik harus kenal nih cross docking. Cross docking itu seperti ini ya. Ada satu titik ya, titik cross docking. Ini tempat misalnya pengiriman barang ya, pengiriman barang. Jadi misalnya di sini dari supplier ya atau dari ya ini contoh aja dari supplier. Ada supplier A, B, C ya. A ini ngirim barang ini ya di lambangan segitiga berbeda dengan B dan berbeda dengan C. Di titik cross docking ini, titik cross docking bisa aja warehouse, bisa aja distribution center. Di sini terjadi cross docking ya, di mana di situ barang A, B, C kemudian disortir, kemudian ya dibongkar, diturunkan, kemudian disortir, terus dikirimkan ya dengan dikelompok-kelompokkan ya. Di sini dikeluarkan lagi. Di sini ada pengiriman untuk barangnya udah di dalamnya ada A, B, C, A, B, C, A, B, C dengan jumlah yang berlainan. Ya. Nah, ini disebut cross docking. Misalnya ya, ini datang dari Pulau Jawa ya, datang dari Pulau Jawa dari supplier yang berbeda-beda tiba di Makassar. Di pelabuhan Makassar ada cross docking untuk dikirimkan di Sulawesi ya, di Maluku dan di Irian Jaya. Misalnya ini isinya makanan bahan makanan, di sini pakaian misalnya. Kemudian di sini peralatan alat elektronik misalnya. Nah, kita akan kirim ke Sulawesi. Jadi di sini ada pengiriman untuk dalam satu ini armada untuk ke Sulawesi, makanan, pakaian dan alat elektronik. Yang ini ke Maluku ya, isinya juga sama, ada makanan, peralatan elektronik dan bahan makanan. Pakaian ya. Kemudian ini juga ke Irian Jaya. Nah, seperti itu.
Ini yang disebut dengan cross docking ya. Nah, titik-titik cross docking ini pengelolaannya termasuk pengelolaan logistik ya, karena di sana ada bongkar, ada muat, ada pemindaian ya. Kemudian ada sortir di sana, mungkin ada penyimpanan, bisa jadi di situ juga ada packaging. Bisa jadi di titik cross docking juga ada terintegrasi dengan perakitan, itu sangat bisa. Ya, sangat bisa. Nah, ini mungkin ya kalau secara layout ya, layout letak ya. Tata letak tempat cross docking tuh bisa aja seperti ini ya. Jadi biasanya di sana ada receiving areanya, ada shipping areanya. Receiving itu untuk inbounding, tempat masuknya barang. Kemudian di sini ada pergerakan barang ya. Di dalam terminal cross docking ini ada administrasinya ya, disortir ya, kemudian kemudian di unloading, dibongkar, kemudian disortir, kemudian dikirim di shipping lagi ya, seperti itu. Jadi di dalam cross docking itu ada loading, ada sorting, ada unloading ya. Oke. Nah, ini adalah faktor-faktor pendorong ya yang mempengaruhi logistik ya. Pertama ada distance ya, ada jarak. Ya, ada jarak. Ya, jarak ini akan menimbulkan biaya tentunya ya. Biaya, kemudian juga moda transportasi yang dipilih itu apa. Kemudian berat barang. Ya, berat barang juga sama di sini. Kemudian kepadatan. Ya, jangan salah nih kepadatan nih. Berat ya dan volume. Ya, kalau kepadatan itu bicaranya berat dan volume. Ada barangnya kecil tapi berat banget. Ada barangnya besar tapi ringan. Nah, seperti itu ya. Ada yang beratnya, ada yang besar tapi ringan. Nah, ini tentu dia membutuhkan armada yang berbeda-beda, ya, armada yang berbeda dan akan memakan space dalam armada itu juga berbeda. Ada yang besar tapi tetap ada yang ringan tapi volumenya gede, ya tetap aja dia butuh armada yang besar, ya. Tapi dia mungkin lewat jalan yang lebih banyak jalan yang bisa dia bisa lalui karena kan jalan itu masuk jalan kelas A kelas B itu kan ada persyaratan beratnya ya kalau nggak salah. Nah, seperti itu. Kemudian ada stowability. Stowability itu apa ya? Ketersimpanan. Gampangnya gini. Ketersimpanan itu saya gambarkan mungkin seperti ini ya. Kalau barangnya bulat gitu ya. Nah, disimpan di wadah ya, bulat-bulat seperti ini. Nah, ini stowability-nya kan rendah. Kenapa? Ada ruang-ruang di sini. Ya, ada ruang-ruang tuh. Ya. Nah, beda dengan kalau kita nyimpen barang yang kotak misalnya. Ya, yang kotak itu dia stowability-nya tinggi karena lebih rapat, tidak ada volume yang terbuang, nggak ada space yang terbuang. Ya. Nah, itu semua digunakan gitu maksudnya. Ya. Nah, ini yang benda yang kotak itu stability-nya tinggi. Ya. Oke. Kemudian cara penanganan ya. Cara penanganan setiap material tuh beda-beda, ada yang mudah pecah gitu ya, ada livestock ya, bahan makanan, ada barang elektronik yang sangat sensitif ya, komponen-komponennya. Kemudian liabilitas ya, liabilitas itu pengeluaran yang diakibatkan kalau kita memiliki aset ya, misalnya armada dan sebagainya. Kemudian pasarnya. Ya, seperti tadi contoh nih, kita harus menempatkan cross docking di mana kan gitu ya, kita terjadi cross docking akan di mana itu keputusannya. Kita mau ngirim barang nih dari Pulau Jawa ke Indonesia Timur. Indonesia Timur itu pelabuhan besarnya Makassar. Ya, Makassar di sana, dari Makassar tuh ada cross docking yang akan dikirim ke Sulawesi, Pulau Sulawesi, ke Pulau Maluku sama Irian atau Papua gitu ya, ke Papua. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah economic driver untuk logistik.